Oke, Namo Buddhaya. Salam kenal. Saya Sulyono dari Bekasi. Saya tinggal di Bekasi. Pada malam hari ini kita punya kesempatan baik untuk membahas apa yang mungkin belum pernah dibahas dan saya harapkan bisa menginspirasi ya umat Buddha dimanapun berada. Nah, sebetulnya sebelum kita mulai, saya punya suatu show tentang suatu lagu Buddhis yang sangat terkenal, tapi juga umat Buddha mungkin tidak tahu siapa penciptanya, dan itu adalah suatu karya besar yang hingga saat ini masih digunakan di banyak wihara. Ya. Baik, saya akan tampilkan dulu mengenai Nah, ini suatu lagu yang diciptakan oleh Pak Udin Wijaya. Ya, saya harapkan sih umat bisa mengenal, mulai saat ini mengenal siapa pencipta lagu ini. Dan kemudian karena Pak Udin sudah almarhum, anak Pak Udin ini yang tinggal di Jerman, dia memimpin suatu orkestra di Jerman yang bisa melantunkan lagu ini dengan baik sekali. Oke, kita coba sama-sama nikmati ya. Baik, itulah satu peninggalan dari Pak Udin yang bisa dinikmati oleh umat Buddha di Indonesia yang juga diputar ya untuk mengembangkan Buddhisme di luar negeri. Seperti kita ketahui bahwa agama Buddha sekarang ini di Eropa menjadi salah satu agama yang banyak dianut. Ya, misalkan di Jerman, di Perancis, di Inggris, dan bahkan konon banyak rumah ibadah agama lain yang kemudian karena umatnya sepi itu berpindah menjadi wihara. Ya. Jadi ternyata Buddhisme di luar negeri itu berkembang pesat. Itu salah satu yang kita kategorikan juga sebagai
Buddhisme modern, ya. Nah, tapi di sini saya lanjutkan lagi bahwa agama Buddha sebetulnya dari dulu itu sudah mengenal sebagai agama kekinian, ya, kekinian. Gitu. Jadi bukan agama masa lampau, tapi agama kekinian. Artinya dalam posisi kita hidup sekarang, kita harus menyadari akan kekinian, gitu. Ya. Dan ini kita lihat tayangan di sini, bahwa sekarang kita semua hidup di zaman modern, ya, karena kita merasakan bahwa semuanya sudah berubah, kita bukan lagi hidup di zaman Sang Buddha dulu, dan sebagai ciri modern, kita tahu kan, kita misalkan banyak menikmati hasil-hasil dari teknologi tinggi, seperti yang kita sekarang nikmati, misalkan ada gadget, ada HP, ada tab, ada laptop, itu salah satu karya daripada kekinian. Dan kekinian ini juga tidak berarti sesuatu yang indah. Ya. Kita mungkin di Indonesia menikmati keindahan itu, tapi misalkan contohnya di negara seperti Ukraina, dia pun menikmati kekinian dalam kehancuran misalkan, ya, karena itu ada situasi tertentu di sana yang menyebabkan negara itu menjadi terpuruk. Tapi yang penting adalah ketika kita berpikir kekinian, maka apapun masalah yang sekarang kita hadapi, itu mestinya bisa diatasi. Jadi kalau kita berpikir bagaimana dengan ajaran Buddha, apakah ajaran Buddha itu bisa, ya, dipakai untuk mengatasi apa yang terjadi saat ini? Karena yang terjadi saat ini tentunya berbeda, ya, dengan kejadian-kejadian masa lampau. Nah, di sini saya mengacu kepada seorang pakar dari Amerika, yaitu Charles Prebys. Beliau adalah seorang profesor atau guru besar keagamaan Buddha di Pennsylvania State University Amerika, yang berpikir bahwa banyak kejadian-kejadian sekarang ini yang tidak dibicarakan di masa lampau, ya, yaitu pada waktu zaman Sang Buddha dulu. Maka banyak hal-hal sekarang ini dipertanyakan. Bagaimana Buddhisme itu bisa menghadapi situasi saat ini? Khususnya bisa memberikan alternatif solusi. Ya, misalkan ide ini saya ambil ketika saya mengajar di perguruan tinggi. Mahasiswa itu bertanya, ya, misalkan dia bertanya gini, Pak, boleh nggak sih umat Buddha itu berbisnis saham misalkan? Boleh nggak sih kalau kita berbisnis falas? Boleh nggak sih kalau kita ini menjadi agen asuransi? Misalkan seperti itu, ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab dengan ajaran Buddha. Kalau kita mengacu kepada ajaran apa adanya yang ada di dalam kitab suci. Nah, ini menjadi suatu tantangan. Ya. Maka Charles Prebys mengatakan bahwa ada sesuatu yang suatu kevakuman antara masa lampau dan masa sekarang. Itulah yang menjadi kebutuhan Buddhisme saat ini, yaitu kemampuannya untuk bisa memberikan solusi alternatif terhadap masalah-masalah kehidupan saat ini. Nah, saya sebagai tenaga pengajar di beberapa perguruan tinggi, ya, seperti UI maupun Rasmul dan UNJ, saya selalu mengajarkan Buddhisme modern ini. Tentunya literaturnya kita tidak bisa secara mentah-mentah, ya, mengambil dari kitab suci, tapi juga kita harus bisa memanfaatkan pemikiran-pemikiran modern dari para guru besar yang menangani Buddhist study, ya, di perguruan tinggi di luar negeri. Ini penting sekali. Nah, jadi ketika generasi muda sekarang menghadapi masalah-masalah, ya, masalah individu, ya, kemudian masalah kesehatan, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah mungkin politik, ya, dan macam-macam. Lalu bagaimana solusinya? Ya, ini salah satu contohnya adalah misalkan di dunia kedokteran, kalau kita sudah bicara tentang donor, ya, donor organ gitu. Seringkali mahasiswa itu mengambil rujukannya kepada
kitab Jataka gitu ya, terlalu jauh gitu, terlalu jauh ke sana menggunakan pemisalan-pemisalan. Nah, jadi bagaimana solusinya kalau kita mau memberikan suatu ide kepada para mahasiswa supaya mereka tuh bisa merujuk kepada rujukan-rujukan modern. Tentunya kita harus memberitahukan sekarang banyak pandangan-pandangan para ahli di luar negeri yang sudah bicara tentang bagaimana kita ini berbicara tentang lingkungan misalkan ya, tentang hak asasi manusia, tentang hak asasi hewan. Nah, inilah keistimewaan agama Buddha adalah peduli terhadap hewan sampai dia memiliki konsep tentang hak asasi hewani. Juga tentang bisnis, tentang kebajikan, ya tentunya kebajikan yang terkait dengan kehidupan modern saat ini. Ini sebenarnya banyak sekali yang bisa dibahas. Nah, kita generasi muda itu perlu mengetahui ini. Ya. Nah, tapi generasi muda itu kan belajar dari generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya belajar dari generasi sebelumnya. Kalau semua generasi Buddhis itu masih mengacu kepada Buddhisme yang lama, maka generasi muda sekarang ini agak kesulitan ya untuk bisa melihat kenyataan yang terjadi pada saat ini. Inilah yang saya tampilkan di depan bahwa kita setiap waktu selalu bicaranya sekarang, sekarang, dan sekarang. Jadi kita sudah tidak menoleh kepada masa lalu, tapi apa yang di masa lalu itu sudah diolah sedemikian rupa disesuaikan ya dengan kebutuhan masa kini. Tentunya itu dilakukan oleh para ahli, bukan oleh kita. Maka perlu ada suatu hal yang bisa menjembatani. Tapi kalau kita melihat ajaran Buddha yang tujuannya adalah mencapai pencerahan, yaitu mencapai suatu tingkat kebahagiaan tertinggi, itu nggak kita lupakan. Ya. Jadi walaupun kita memikirkan tentang kehidupan saat ini, tapi inti ajaran Buddha itu tetap kita pegang, tetap kita jalani. Nah, di sini kita lihat bahwa Charles Prebys itu menekankan pentingnya sikap dan tindak tanduk dari umat Buddha tentunya ya, bahwa apapun bisnis kita, apapun pekerjaan kita, apapun profesi, mau apapun atau istilahnya bagaimanapun keadaan kita, maka dua hal ini yaitu sikap dan tindak tanduk inilah yang akan membawa kita kepada tercapaian tujuan, ya, tercapaian tujuan kita sebagai umat Buddha. Seperti kita ketahui bahwa umat Buddha itu menetapkan ada tujuan duniawi, yaitu ada 4, yaitu pertama ya, umat Buddha ingin mencapai kemakmuran. Kedua, ingin mencapai kedudukan yang tinggi. Ketiga, ingin mencapai kesehatan dan panjang umur. Dan kelak apabila meninggal dunia, terakhir ya di alam kebahagiaan. Itu cita-cita duniawi. Dengan cita-cita yang tertinggi adalah tercapainya nibbana atau nirwana. Jadi kita sebagai umat Buddha modern, seperti yang dikatakan oleh Charles Prebys tadi, tetap kita bisa mencapai itu. Nah, yang harus kita jembatani adalah masalah sikap dan tindak tanduk. Menurut riset ya, ini menurut riset loh, bahwa ajaran Buddha yang sesuai untuk dijadikan landasan sikap adalah Brahma Vihara. Semua tentu rekan-rekan Buddhis tahu kan, Brahma Vihara itu ada cinta kasih, metta, karuna atau kasih sayang, kemudian mudita, yaitu rasa kita turut gembira atas kesuksesan orang lain, dan juga upeka, yaitu keseimbangan batin. Tapi ketika kita di kelas, kita menggunakan bahasa anak muda, anak-anak awam ya. UPK seringkali saya katakan sebagai netral, sikap netral. Jadi apapun yang terjadi, kita netral, tidak memiliki keberpihakan. Kemudian mudita juga kita bisa menggunakan istilah toleransi ya, tolerance.
Jadi ketika ada orang yang senang, ya kita toleransi. Kita jangan terus jadi dengki ataupun jadi tidak empati dan sebagainya. Tapi kita toleransi. Karuna adalah suatu kemurahan hati untuk kita mau menolong orang lain. Kebanyakan umat itu hanya bisa berbicara semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tapi ketika kita diminta, ditagih untuk bisa menolong, nah mungkin hanya sebagian umat ya yang bersedia untuk melakukan pertolongan itu, baik secara materi maupun dari sisi waktu, tenaga, dan sebagainya. Tapi ada juga umat Buddha yang begitu bergebu-gebu atau menggebu-gebu ya, melakukan suatu kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan yang altruis, itu saya sangat kagumi. Ya. Itu banyak di mana-mana beredar proposal-proposal untuk melakukan acara-acara yang bersifat sosial. Jadi kalau umat Buddha bisa mengembangkan sikap ini, Brahmawihara, ini merupakan landasan awal untuk kita bisa melaksanakan sila. Prebis mengatakan bahwa ajaran Buddha sebetulnya yang berpacu kepada jalan tengah berwasdapan, itu apabila diringkas, dia akan menjadi sila, samadhi, dan panya. Itulah jalan untuk mencapai tujuan tertinggi, yaitu nibbana. Tapi itu adalah ajaran yang disampaikan Sang Buddha 2600 tahun yang lampau ya kepada 5 orang pertapa. Nah, masalahnya ketika ajaran itu akan dipakai oleh umat awam seperti kita ini, lalu bagaimana nih? Istilahnya cuklaknya ya, kalau zaman sekarang ada petunjuk pelaksanaannya gitu. Cuklaknya bagaimana nih? Nah, di sini Prebis mengatakan bahwa hal itu bisa dikembangkan menjadi satparamita tuh ya. Satparamita atau ada 6 paramita atau ada 6 kesempurnaan. Di mana sila, samadhi, dan panya itu ada di situ. Kita melihat sila itu ada di yang nomor 2, kemudian samadhi itu ada di nomor 5. Ya nomor 5 itu kebetulan nih satparamita itu dari bahasa Sanskerta ya. Jadi bukan samadhi tapi dhyana. Ya, dhyana itu artinya samadhi juga. Dan yang keenam adalah panya atau praksya. Jadi sila, samadhi, dan panya itu ada di situ, di satparamita, dan itu merupakan jalan untuk kita mencapai cita-cita tertinggi umat Buddha. Nah, karena ini dipakai oleh umat awam, di mana umat awam itu kan bersosialisasi ya, bergaul, berbisnis, bekerja, dan sebagainya. Maka nomor 1 harus diawali dengan dana paramita. Artinya ada suatu kemurahan hati. Ketika kita harus bergaul dengan siapapun juga, kita harus mengawalinya dengan kemurahan hati. Dana itu tidak selalu harus uang ya. Paling murah kalau kita nggak punya modal berdana itu ya tersenyum ya. Kalau kita ketemu umat, teman, family, atau mungkin orang tua atau mertua kita, mungkin dengan kita smile, tersenyum, itu sudah berdana. Itu yang paling mudah, paling simple, paling umum, ya, paling universal. Kita pergi ke bagian manapun dunia ini, kalau kita senyum, semua orang pasti mengerti. Itulah dana paramita. Syukur-syukur kalau kita memiliki kelebihan materi, kita bisa menolong orang lain. Sedangkan sila paramita itu semua umat pasti sudah tahu. Ada 5 sila. Secara umum saya akan ulang saja supaya semua memiliki pengertian yang sama. Misalkan sila yang pertama itu kita bicara jangan mengambil kehidupan makhluk lain. Ya. Yang kedua, kita jangan mengambil hak milik orang lain ya yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Yang ketiga, kita jangan menodai kehormatan makhluk lain. Ya. Yang keempat, kita tidak mengucapkan hal-hal yang tidak pantas, ya. Misalkan ya berbohong atau hoax, ya, atau mungkin merendahkan orang lain, menghina, melaknat, memfitnah dan sebagainya itu juga
termasuk sila keempat. Yang kelima adalah kita menjaga kesadaran dengan tidak mengkonsumsi makanan-makanan, minuman-minuman, ataupun mungkin aroma-aroma yang bisa menyebabkan kita fly atau mungkin lemah kesadarannya. Nah, itulah 5 sila yang secara singkat pasti teman-teman semua tahu ya, sudah tahu. Yang ketiga itu penting sekali, yaitu Sati Paramita adalah kesabaran ya. Kalau dalam bahasa palingnya adalah kanti ya, kanti parami. Mengapa kita harus sabar? Ketika kita bergaul dengan banyak orang itu semua berbeda-beda. Maka kita harus sabar. Tidak semua orang pinter, ada yang bodoh. Tidak semua orang gesit, ya, ada yang lamban. Tidak semua orang ramah, ya, mungkin ada yang galak, ada juga yang judes. Ada juga orang yang mungkin nggak jujur, ya. Ya, kita sabarlah. Seringkali kita juga mengetahui bahwa sabar itu ada tingkatannya, kan? Sabar yang biasa, yang tingkat tinggi maupun yang luar biasa. Ini tinggal bagaimana kita mengembangkannya. Tapi intinya kalau kita ingin sukses dalam hidup ini, kita harus sabar. Kita bekerja, atasan kita bisa aja galak. Ya. Bisa aja atasan kita menekan kita. Ya kita sabar. Karena kita memang kerja di situ. Atau mungkin kita mencari jodoh, ya, berumah tangga. Ketika kita sudah punya pasangan hidup, ya tahu-tahu pasangan hidup kita kok beda ya sifatnya dengan pada waktu pacaran. Jadi gimana? Ya kita harus sabar. Ya sabar tentunya juga dengan upaya supaya dia bisa saling memahami gitu. Jadi Santi ini ada yang bilang itu adalah dharma yang tertinggi itu. Jadi kalau ada orang sabar, sungguh-sungguh sabar secara paramita ya, maksudnya secara sempurna, itu adalah sesuatu keunggulan dari orang itu. Secara meditasi pun kalau nggak sabar juga bubar ya. Yang keempat mira paramita adalah semangat. Kita punya masa depan, kita kan masih punya umur ya, entah sampai kapan, kita punya masa depan, kita punya waktu yang bisa dilalui, kita harus optimis dong. Kita harus isi dengan kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi jangan loyo, jangan lemah. Tentunya kalau kita berhubungan dengan orang lain, terus kita juga tidak bersemangat, orang juga tidak mau ya bergabung dengan kita. Kalau kita bekerja di suatu tempat, terus kita juga tidak bersemangat, tentu bos kita pun tidak suka dengan kita. Jadi wirya ini sangat penting sekali, dan semua diakhiri dengan paramita ya. Paramita itu maksudnya kita jangan pamrih lah dengan sikap-sikap seperti itu. Bukan kita mau pura-pura rajin, pura-pura sabar, ya, atau pura-pura bermoral, tapi kita sungguh-sungguh menjalani ini karena kita sadar bahwa kita ini sedang menapaki jalan menuju ke kebahagiaan tertinggi. Sedangkan kalau dhyana atau samadhi itu, seperti kita ketahui, untuk apa sih kita samadhi? Adalah untuk melatih, ya, melatih supaya kita ini tidak kemana-mana sebetulnya, batin kita ya, tidak kemana-mana. Jadi kita sebagai umat Buddha, kita sadar supaya kita tetap ada pada pengertian yang benar, kepikiran yang benar, otomatis semua tindakan kita juga akan benar. Jadi kita selalu ada dalam kondisi sadar setiap saat. Nah, mengenai cara meditasi itu juga banyak ya. Mungkin ada orang yang senang meditasi yang berlama-lama, retret seminggu, mungkin ada juga sebulan, ada juga one day mindfulness dan sebagainya. Tapi ada juga meditasi yang mengatakan bahwa yang penting kita tuh bisa menarik, menyadari saat kita menarik nafas dan menghembuskan nafas, walaupun hanya sekali atau 2 kali. Tapi secara sadar, itulah kita meditasi. Jadi banyak metodenya, kita mau yang praktis ataupun yang tradisional ya, yang model lama itu. Nggak ada masalah. Sedangkan prajaparamita atau panya ya, atau kebijaksanaan itu tercapai ketika umat itu sudah dengan sungguh-sungguh melaksanakan
paramita ke-1 sampai ke-5. Nah, itulah tercapainya kebijaksanaan. Jadi kalau kita tanya orang bijaksana itu yang seperti apa sih? Nah, jawabannya mudah nih ya, yaitu orang yang bermurah hati, yang bermoral, yang sabar akan menghadapi kehidupan, yang semangat, optimis, dan juga yang fokus. Nah, itu orang-orang yang bijaksana tuh seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau kita ditanya seperti ini, kita tidak bisa menjawab. Nah, dua hal ini, baik Brahmawihara maupun Satparamita, apabila kita tanyakan kepada umat Buddha yang manapun, ya, apa sih landasan sikap? Dan apa sih landasan tindak tanduk Anda? Banyak yang tidak tahu. Karena ajaran Buddha segitu banyaknya, kitab suci juga segitu banyaknya, kemudian juga mode ceramahnya itu juga seringkali tidak membentuk suatu frame pemahaman seperti ini, sehingga ketika ditanya umat Buddha itu jawabannya bisa bermacam-macam. Ya, landasan sikap itu bisa bermacam-macam. Landasan tindak tanduknya juga bisa bermacam-macam. Nah, Charles Prebys ini mengatakan bahwa dua ajaran ini berlaku sejak dari awal Buddha menyampaikan Dhamma sampai sekarang ini masih relevan sekali. Jadi menurut pengamatan para guru besar ini, dua hal inilah yang perlu kita praktekkan sebagai umat Buddha modern, dewasa ini. Jadi apapun bisnis kita, apapun pekerjaan kita, apapun predikat kita, ya, sikap kita harus sesuai dengan Brahmawihara ini. Kalau saya seringkali di kampus menggunakan istilah-istilah yang lebih ke bahasa Inggris lah, ya, Brahmawihara saya sebut dengan apa itu? Divine abodes, ya, kediaman luhur, divine abodes. Sedangkan Satparamita saya menggunakan istilah six perfections. Nah, inilah dua harta Dhamma di tengah-tengah kita sebagai umat Buddhis modern. Dua hal inilah yang tetap akan membawa kita sebagai umat yang sedang menjalani jalan Buddha. Ciri khas umat Buddha menjalankan Brahmawihara adalah kita memiliki bodhicitta, ya, yaitu suatu pemikiran yang cerah bahwa semua makhluk itu adalah memiliki benih-benih kebudaan. Jadi kita tidak boleh menyakiti, ya, tidak boleh menyakiti makhluk lain, entah itu hewan, manusia, atau mungkin other being yang tidak tampak. Bodhicitta itu merupakan gabungan nomor 1 dan nomor 2, metta dan karuna. Itulah bodhicitta. Bodhi artinya terang, citta adalah pikiran. Jadi pikiran terang adalah pikiran yang selalu memikirkan makhluk lain yang memang harus kita hargai, kita apresiasi, kita tidak boleh menyakiti. Dan kita hidup di tengah-tengah mereka, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian sikap toleran ini, yang tadi mudita itu ada, apapun yang terjadi pada makhluk lain, mereka berhak kok untuk merayakannya, untuk menikmatinya. Kita nggak perlu nyinyir, istilahnya sekarang nyinyir. Jadi kita toleran saja lah, toleransi. Masing-masing kita punya acara, apakah dia mau pesta, apakah dia mau merayakannya dengan siapa, itu no problem. Kita hidup sekarang di zaman modern, ketika kita melihat handphone kita, ya, terus muncul suatu gambar atau video, kita mestinya bersikap netral, ya, netral bahwa itu adalah hak dia kok untuk seperti itu. Termasuk juga kalau kita melihat suatu tayangan video atau mungkin gambar yang kurang menyenangkan, ya, misalkan seperti kemarin ada kebakaran di Plumpang, ya, korbannya banyak sekali. Kita paling hanya bisa mengatakan, ya, semoga tidak banyak korbannya seperti itu. Tapi kita sekali lagi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah terjadi, ya. Kecuali kalau kita mau meringankan beban mereka. Gitu. Tapi sekali lagi, mengapa sampai mereka mengalami hal seperti itu?
Kalau kita telusuri sebetulnya ya, dari beberapa penjelasan para pejabat, kita tahu bahwa sebetulnya itu adalah kesalahan mereka sendiri, sebetulnya seperti itu ya, kalau kita mau mengatakan sebenarnya gitu. Cuman kalau kata-kata seperti itu, rasanya kok nggak empati gitu ya. Nah, jadi masalah sikap ini sesuai dengan Brahma Wihara, kita harus menafsirkannya secara kontekstual ya, sesuai dengan situasi saat ini. Itu pentingnya. Jadi pada kesempatan seperti ini, mengapa saya mengangkat judul tentang Buddhisme modern adalah sikap kita maupun tindak tanduk kita ini mesti sesuai dengan konteks-konteks kehidupan modern saat ini. Jadi kita tidak selalu berfilosofi seperti zaman Sang Buddha dulu, karena itu kadang-kadang sudah nggak pas ya untuk saat ini. Kemudian kalau kalau kita melihat kenyataan sekarang ya, teman-teman mungkin pernah mengetahui tentang ChatGPT ya, ChatGPT itu konon akan menggantikan Google. Ketika kita bertanya kepada Google, seringkali umat Buddha itu memperoleh jawaban tertentu ya, singkat, atau mungkin suatu teks yang sudah diunggah oleh seseorang gitu. Tapi kalau ChatGPT itu dijawab oleh dia sendiri gitu. Nah, ini salah satu perkembangan terbaru yang bisa dimanfaatkan oleh umat Buddha untuk apa? Untuk memperoleh pencerahan sebetulnya ya, pencerahan menurut versi AI gitu, artificial intelligence. Tapi kita juga mesti punya kebijaksanaan bahwa kita bukan belajar dari robot, tetapi kita mesti mengembangkan dari apa yang dijelaskan oleh ChatGPT itu menjadi sesuatu hal yang menginspirasi untuk kita mengeksplor lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Nah, jadi kalau perkembangan saat ini kita ikuti, kita sebetulnya akan menjadi umat Buddha yang unggul, ya, unggul dalam hal apa? Unggul dalam hal pengembangan kebijaksanaan. Jadi sarananya sekarang ini banyak sekali, bagus sekali. Asal kita bisa mengetahui bagaimana menggunakannya dan bagaimana mengembangkannya. Ini penting sekali. Kemudian juga ada lagi, misalkan umat Buddha itu bisa memanfaatkan MOX ya, MOX tuh. Mungkin ini istilah baru juga, tapi saya sampaikan di sini. MOX itu masif open online courses. Jadi maksudnya ada semacam kursus-kursus pembelajaran di luar sekolah yang bisa diikuti oleh umat Buddha untuk mengembangkan keterampilan tertentu atau pengetahuan tertentu di luar sekolah. Nah, kursus itu dilakukan secara online. Tentunya ada suatu latihan-latihan, ada tugas-tugas juga yang harus dikerjakan. Sehingga semacam kursus jarak jauh yang apabila kita bisa mengikuti dan lulus, kita pun akan memperoleh sertifikat. Dan ini banyak sekali judul-judul yang bisa kita pilih sesuai dengan bidang kita, ya, bidang profesi kita. Jadi umat Buddha bukan hanya belajar Buddha Dharma saja, ya, tetapi juga supaya kita bisa hidup zaman sekarang, kita harus punya suatu bidang keahlian tertentu. Nah, itu salah satunya adalah kita bisa memanfaatkan juga selain ChatGPT adalah MOOCs ya, MOOCs, Massive Open Online Courses. Itu informasi yang terbaru dan itu kita terapkan di mahasiswa di perguruan tinggi yang saya ampu, dan mereka itu tentunya bisa lebih mendaya gunakan handphone dia daripada sekedar main game. Dia sudah mulai menggali seperti itu. Tentunya para orang tua juga bisa mengajak anak-anaknya untuk memanfaatkan handphone itu bukan untuk bermain game atau melihat hal-hal yang tidak perlu, tapi bisa untuk belajar. Ya, jadi ini adalah ide-ide yang bagus untuk kita kembangkan saat ini sebagai umat Buddha di era modern. Nah, kembali seperti tadi saya katakan, seringkali saya diskusi ya dengan beberapa teman
Yang kadang-kadang mereka justru jadi jadi kaget ya ketika saya bilang, Pak, Bapak tuh bisnisnya apa sih? Nah, dia bilang, oh saya agen asuransi gitu. Ya, bagus sih memang asuransi bagus ya. Tapi di dalam satu teks yang bisa kita baca bahwa sebetulnya bisnis asuransi itu dipandang tidak etis ya kalau menurut ajaran Buddha. Ketika dia tahu, dia kaget sekali bahwa, loh, saya selama ini nggak ada masalah kok. Iya sih nggak ada masalah, cuman hanya masalah bagaimana proses atau sistem yang ada dalam bisnis itu sendiri yang menyebabkan bahwa bisnis itu dipandang tidak tidak etis ya dari sisi agama Buddha. Tapi saya juga tidak melarang sih, saya hanya sekedar inspired aja, saya hanya sekedar menginspirasi saja seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara bisnis, terus kita mengacu kepada right livelihood atau mata pencaharian benar yang ada di Jalan Tengah Bro 8, di mana dikatakan dalam kitab suci itu ada 5 komoditi yang tidak boleh diperdagangkan ya, yaitu memperdagangkan makhluk hidup, kedua memperdagangkan organ makhluk hidup, ketiga memperdagangkan senjata yaitu sebagai alat membunuh, keempat memperdagangkan racun yang juga sebagai zat pembunuh, yang kelima memperdagangkan minuman-minuman keras atau zat-zat yang memabukkan. Itu 5 komoditi yang tidak boleh diperdagangkan. Ini menurut kitab suci. Dan juga ada 5 tindakan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan selama kita berbisnis atau itu melakukan mata pencaharian benar. Yang pertama, kita tidak boleh menipu. Ya, dan ini saya rasa semua agama pasti sama, pasti setuju. Kedua, tidak boleh curang. Ya, curang misalkan menggunakan timbangan, curang dan sebagainya. Ketiga, tidak boleh menujum. Menujum ya, kalau orang berbisnis itu ya nggak perlu menujum, tanya kepada peramal, kira-kira ini saya bakal laku nggak sih? Saya bakal oke atau enggak sih? Nah, dalam ajaran Buddha itu dikatakan kalau kita berbisnis ya, yang penting asal kita lakukan suatu pelayanan yang baik, lakukan bisnis yang baik, pasti oke gitu ya. Kemudian dalam berbisnis juga kita tidak boleh mengkhianati kesetiaan, misalkan kepada partner bisnis, atau mungkin kepada karyawan kita, atau mungkin juga kepada kongsian kita dan sebagainya. Itu tidak boleh. Kemudian juga kita tidak boleh menjadi lintah darat, ya, memasang suatu tarif atau bunga yang tinggi yang membuat orang lain menjadi tidak berdaya. Itu 5 tindak tanduk yang tidak boleh dilakukan dalam kita berbisnis. Kemudian dalam Buddhisme modern dikatakan bahwa 5 hal itu kemudian diringkas ya menjadi 3. Yang pertama adalah jangan lakukan bisnis yang merusak lingkungan, ya, yang mencemari lingkungan, yang mempolusi lingkungan. Kemudian tidak boleh berbisnis yang merugikan makhluk lain, ya, yang bisa menyebabkan kematian atau pencemaran dan sebagainya. Dan ketiga, tidak boleh melakukan bisnis yang merusak, ya, merusak itu. Jadi menurut konsep bisnis modern, dari 5 tadi ya, 5 komoditi yang tidak boleh diperdagangkan dan ada 5 tindak tanduk yang tidak boleh dilakukan dalam berbisnis, kemudian diolah ya oleh para pakar ini menjadi ada 3 macam klasifikasi bisnis yang tidak boleh dilakukan. Yaitu violence business tadi ya, bisnis yang mengandung kekerasan yang bisa merugikan makhluk lain. Kedua, yang pollutive business atau bisnis yang bisa menimbulkan polusi.
Dan ketiga adalah destruktif bisnis, yaitu bisnis yang bisa menimbulkan kehancuran atau merusak, menimbulkan kerusakan-kerusakan. Ini contoh-contoh bahwa ajaran Buddha yang awal kemudian perlu dikontekstualkan ya oleh para guru besar, oleh para pakar-pakar Buddhis yang modern ini menjadi ajaran-ajaran Buddha yang sangat solutif, yang bisa memecahkan masalah-masalah besar dalam kehidupan saat ini. Dan itu jauh lebih mudah dipakainya. Jadi kalau kita mengambil teks-teks asli ya dari kitab suci, kemudian seringkali tidak jalan ya. Maksudnya tidak relevan gitu. Sehingga timbul kejanggalan-kejanggalan. Jadi dalam soal pembelajaran di kelas, kita para dosen juga perlu mengetahui bahwa Buddha Dharma itu harus dipandang sebagai kekinian. Kekinian dalam arti bukan hanya kehadirannya di masa kini, ya, tapi juga semua konsepnya bisa kita kaitkan dengan kebutuhan umat saat ini. Dan semua ini tentunya untuk apa? Untuk kita menghindari ya berbuat karma buruk, menghindari berbuat hal yang bisa merugikan makhluk lain, menimbulkan suatu penderitaan bagi makhluk lain, dan juga akhirnya akan membuat kita terpuruk sendiri makin jauh dari tujuan sebagai umat Buddha. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, bahwa mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi. Dan materi ini sebenarnya sangat sedikit ya. Mungkin kalau Buddhist Channel ini bisa membuat semacam serial tentang Buddhisme modern, ya bisa bicara lebih detail ya, mungkin tentang lingkungan, ya tentang hak asasi manusia. Sebab hak asasi manusia menurut Buddhisme berbeda ya dengan hak asasi manusia menurut konsep-konsep umum yang kita pahami di luar itu. Apalagi ada hak asasi hewani ya, bagaimana kita memperlakukan hewan, karena hewan itu karena hewan itu adalah salah satu alam kehidupan dalam Buddhisme. Jadi hewan itu mestinya bukan sebagai sasaran bulan-bulanan dari keegoisan manusia, tetapi juga harus kita memperlakukan secara asasi ya. Asasinya itu harus dihormati. Belum lagi isu-isu yang lain ya tentang bioetika, misalkan mengapa di negara Buddhis ya seperti Korea atau mungkin Jepang atau Thailand, kenapa aborsinya tuh tinggi sekali, mengalahkan Inggris, mengalahkan Amerika. Nah ini kan menjadi salah satu pertanyaan, mengapa negara-negara Buddhis itu tingkat aborsinya tuh tinggi sekali. Ini perlu diketahui. Kemudian juga isu-isu tentang bayi tabung dan sebagainya, itu kan suatu hal-hal yang sampai sekarang ini mungkin nggak terjawab ya, nggak terjawab. Tapi prakteknya ada bayi tabung, ya, klinik aborsi, terus klinik ini apa sih, bedah plastik, itu bagaimana nih menurut pandangan agama Buddha ya? Nah ini ini sangat menarik sekali sebetulnya kalau mau dikaji lebih lanjut. Ya mudah-mudahan banyak teman-teman Buddhis yang lain yang bisa mengeksplor hal seperti ini. Anggaplah ini sebagai suatu inspirasi saja dari saya. Dan apa yang saya sampaikan ini baru sekelumit kecil daripada apa yang dibutuhkan oleh umat Buddha pada umumnya. Mungkin dari saya itu saja. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Dan tentunya untuk mempraktekkan Brahma Wihara dan Satparamita ini sebenarnya bukan sesuatu yang sulit, karena ini semua sudah kita ketahui, tinggal kita mencermati dan belajar lebih lanjut. Dan paling bagus lagi kalau umat Buddha itu punya mentor ya. Mentor itu maksudnya apa? Mentor itu orang yang lebih senior dalam dan memiliki pengalaman ya dalam mempraktekkan ini semua.
Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya sebagai pedagang, ya, sebagai pedagang, rasanya sulit ya menjalankan sila keempat gitu. Oh, kalau saya gampang sekali menjawabnya tuh. Ya, kadang-kadang kalau di wihara, kalau ceramah, bilang Romo, saya sebagai pedagang sulit ya mempraktekkan sila keempat ya. Gimana saya nggak berbohong gitu. Saya bilang begini, Ibu bisa belajar dari swalayan. Swalayan kan sekarang banyak ya. Dekat rumah kita pasti banyak swalayan itu. Nah, kalau kita masuk swalayan, pegawai kan paling cuma satu dua di situ. Semua barang sudah ada harganya. Minyak goreng, beras, atau mungkin coklat, permen, es krim, semua sudah ada harganya. Tinggal kita mau beli atau enggak gitu. Kalau kita masuk terus kita merasa, waduh mahal ya udah nggak usah beli, ya udah pulang. Gitu. Nggak ada istilah bilang gini, kalau kita di pasar, dagang di pasar kan bilang, ini harganya kok mahal amat. Ah ini udah murah nih, saya benar-benar loh, jujur nih, saya nggak ngambil untung. Nah itu udah bohong ya. Kalau misalkan orang dagang nggak ngambil untung gimana? Nah itu jadi saya bilang, yuk belajar dari swalayan. Udah seperti itu. Ini barang harganya segini, ya, yuk mau beli boleh nggak apa-apa gitu. Banyak toko yang lain, tapi juga mereka laku juga kok. Itu swalayan-swalayan itu laku semua. Ya, semua orang datang situ, ambil ini, ambil itu, akhirnya lama-lama apa? Lama-lama terbiasa untuk tidak menawar tawar-menawar. Tawar-menawar itu hanya di pasar. Kenapa? Karena medannya memang sudah seperti itu. Mereka nggak pasang tarif. Dan orang yang jual di pasar pun juga memasang tarif seenaknya sendiri, melihat siapa yang datang, siapa yang beli. Nah itu ya, jadi kalau kita mau melaksanakan bisnis tanpa berbohong, belajarlah dari swalayan. Dan dia memasang tarif itu juga kan nggak main-main. Artinya dia punya suatu perhitungan dong. Di situ ada kalkulasi, misalkan untuk gaji karyawan, bayar listrik, bayar AC, ya mungkin bayar pajak dan sebagainya, bayar karyawan. Jadi kalau harga barang memang dipasang segitu, ya udah segitu. Orang nggak mau beli juga nggak apa-apa, kan nggak ada yang marah di situ. Nah seperti itu ya. Jadi sebetulnya nggak ada yang sulit lah kalau kita mau menjalankan sila. Maka di sini diperlukan mentor. Ya, sistem mentor ini kan juga sistem kehidupan sekarang. Nah, pilihlah mentor yang baik. Bisa kakak kelas, bisa juga orang tua, bisa juga mungkin romo, dan sebagainya. Jadi agama Buddha ini agama yang boleh katakan sangat fleksibel. Kita beruntung ada di sini. Saya juga kemarin melihat ada suatu postingan ya di Facebook, saya download, ada orang bilang, aku bertanya kepada ChatGPT, ya ChatGPT itu. Dia bertanya begini, seandainya Anda bisa meng-create atau menciptakan agama sendiri, kira-kira agama seperti apa sih yang Anda akan ciptakan? Nah, menariknya ya menariknya itu ketika saya membaca respon dari ChatGPT itu adalah oh agama yang benar adalah agama yang empati gitu ya. Yang empati, yang punya apa rasa cinta kasih, menghargai ya. Kemudian juga terhubung antara satu makhluk dan yang lain, termasuk kepada hewan, kepada tanaman, kepada bumi dan sebagainya. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Dan ternyata apabila kita lihat ya penjelasan dari ChatGPT itu mengarah kepada agama Buddha. Jadi agama Buddha itu memenuhi syarat agama yang ideal seperti itu. Ada benar ya. Saya itu punya itu saya udah print out. Jadi kalau kita rajin mencari di medsos itu kita bisa dapat banyak sekali informasi-informasi yang terbaru. Inilah yang disebut dengan zaman modern. Zaman dulu tidak ada tuh handphone, laptop, tab tidak ada. Jadi sekali lagi kita harus bersyukur kita mengalami zaman yang bagus seperti sekarang ini ya. Dan tentunya agama Buddha harus menjadi tetap pedoman kita untuk mencapai tujuan tertinggi. Dan hanya cukup dua ini yang harus ingat itu ya, Brahma Wihara dan Set Paramita. Itu.
di tengah-tengah kita berbisnis apapun, atau sebagai karyawan apapun, dimanapun, apakah di luar negeri, apa di kampung, apakah mungkin di kota besar, tetap landasan sikap kita adalah Brahma Wihara. Kita orang yang penuh cinta kasih, yang bersedia menolong, ya, yang empati, kemudian juga kita yang toleransi terhadap orang lain, jangan suka nyinyir, dan kita netral ya. OPK itu lebih baik dijelaskan dengan netral gitu. Sebab kalau kita bicara keseimbangan batin, orang kadang-kadang mikirnya terlalu jauh ya. Netral. Saya pun kalau ke mahasiswa mengatakan itu netral. Sikap kita netral. Apapun yang terjadi, terjadilah gitu kan. Ya kalau umat Buddha katakan itu kan karena karma masing-masing, ya bolehlah seperti itu. Tapi saya jarang sekali menggunakan kata karma ya. Jadi artinya secara umum aja. Udah kita lihat apa yang terjadi, terjadilah, dan kita menyadari itu seperti itu. Kemudian setiap paramita sekali lagi 6 tahapan itu jangan lupa ya. Nomor 1 ya memang kita harus berhati dengan siapapun tanpa harus pilih-pilih orang ya, siapapun yang datang kepada kita tentunya dia harus merasakan bahwa kita adalah orang yang murah hati ya. Terus kita bermoral, kita juga orang yang punya kesabaran ya, punya semangat, yang fokus, dan akhirnya kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Itulah pribadi Buddhis yang sangat kita kagumi. Dan kita sekali lagi berterima kasih kepada Charles Prebys yang telah melakukan riset dan mau mempublish karya-karyanya seperti ini, dan kita bisa pakai baik untuk mengajar maupun untuk menginspirasi diri kita sendiri, dan kita bisa menjalaninya untuk menuju kepada cita-cita tertinggi. Baik, seperti itu aja. Akhir kata, harapan saya kepada umat Buddha adalah semoga kita sehat selalu dan berbahagia. Kalau kita tidak sehat, kita sulit untuk berbahagia. Dan kalau kita berbahagia, kita pasti sehat. Seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.